Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Saya mohon video ini Anda tonton sampai selesai, nanti Anda pasti akan paham, gitu. Yakin, Anda pasti akan paham. Yang baru bergabung, kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe, dan alangkah baiknya Anda lihat video saya yang dulu-dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen. Karena semua itu kebanyakan sudah saya bahas ya, dari mulai sensasi apa itu sudah saya bahas ya. Saya minta maaf pada rekan-rekan semua subscriber lama saya tentunya di sini, karena dulu saya pernah upload video yang judulnya sembuh tanpa obat gitu ya. Terus ada motivator saya, bahkan guru saya itu menasihati saya begini, Yon, kamu dulu itu kan shopping dokter, gonta-ganti dokter, gonta-ganti obat tentunya, dan kamu sudah sering minum herbal ini, herbal itu, dan sebagainya sudah kamu beli. Kok kamu bikin video sembuh tanpa obat? Terus saya menjawab begini, maaf Pak, saya asam lambungnya memang pakai herbal, dibantu obat dokter, tapi psikosomatis saya itu saya nggak minum obat. Saya bilang begitu. Loh, kamu kan pernah dikasih, terus guru saya bilang begini, kamu kan pernah dikasih obat antidepresan sama dokter saraf, berarti kamu pernah dong minum obat itu, pernah minum obat dalam penyembuhanmu. Saya digitukan, iya tapi nggak ada efeknya. Bukannya nggak ada efeknya, guru saya bilang begitu, ada efeknya, mungkin kamu nggak menyadari. Coba kalau kamu sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya bagaimana, sudah ada edukasinya bahwa psikosomatik itu sakit pikiran begini-begini, kamu dulu minum obat kalau sudah tahu ilmunya, saya yakin pasti sembuh, bilang begitu. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Saya bilang gitu, hapus video itu, karena memang obat itu yang tidak berperan untuk menyembuhkan psikosomatik kamu, tapi setidaknya kamu pernah minum obat antidepresan, walaupun setelah itu tidak kamu minum lagi gitu. Setidaknya kamu pernah berobat ke dokter dan diberi obat, setidaknya kamu sudah pernah minum herbal dan itu sudah kamu minum. Entah ada efeknya gitu menurut kamu atau tidak, saya yakin obat itu, herbal itu, sedikit atau banyak ada efek di badan gitu. Tapi kamu nggak menyadari begitu. Terus akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kalau saya bikin konten itu dan menyatakan saya sembuh tanpa obat, betul ya, berarti saya keliru ya. Walaupun obat itu tidak menyembuhkan saya, perannya kecil ya, bahkan nggak ada efeknya, saya bilang gitu, tapi saya kan pernah minum obat, saya bilang gitu dalam hati saya. Oh, akhirnya video itu saya hapus gitu ya, karena saya nggak mau akhirnya banyak yang menonton video itu dan ternyata itu adalah sebenarnya nggak pembohongan, tetapi itu kesalahan dari persepsi saya begitu ya, mohon maaf gitu. Jadi yang ada yang baru bergabung begini, saya pernah ke dokter saraf, waktu itu langsung didiagnosa, karena sudah sering berobat ya, dikasih obat ini, obat itu dan sebagainya, kalau nggak reda-reda, kecemasannya masih begini-begini, akhirnya dokter saraf itu mendiagnosa saya yaitu anxiety disorder, cemasan berlebihan.
Dulu saya pernah upload rekam medis saya, tetapi ada klaim hak cipta karena saat itu channel saya baru tahap monetisasi ya, monetize, dan ada klaim hak cipta. Ternyata klaim hak cipta itu berasal dari backsound. Saya hapus backsoundnya di YouTube, saya ganti yang disediakan YouTube, tapi suara saya hilang. Nah, akhirnya itu saya hapus, dan nanti saya akan cari lagi rekam-rekam medis saya yang dulu-dulu, akan saya cari lagi, akan saya tunjukkan pada Anda. Biar apa? Biar tidak ada saya itu dibilang ngarang-ngarang sakit ini sakit ini. Sudah jelas saya itu diagnosanya dari dokter. Ada itu, nanti akan saya cari, semoga ketemu ya, begitu. Dan ini saya pertanggungjawabkan gitu. Diagnosanya langsung dokter, bukan saya menebak-nebak sendiri gitu. Oke, ya itu saya mohon maaf, itu yang dulu saya hapus itu ya, yang sembuh tanpa obat itu, karena menurut guru saya itu salah gitu. Oke ya, mohon maaf, ini adalah bentuk saya harus jujur pada Anda semua ya, itu bukan ya salah persepsi saya begitu. Nah, sekarang saya langsung ke pembahasan. Masihkah Anda marah-marah? Maaf ya sambil ngerokok. Masih? Ya, saya sadar, saya menyadari, saya memahami. Memang kalau saat ini Anda merasakan sensasi inginnya marah-marah, ya saya paham itu, saya paham. Tetapi setelah Anda tahu ilmunya, ayo segera kurangi marah Anda, hilangkan ya pelan-pelan gitu. Terus apakah Anda melakukan meditasi, mendengarkan audio meditasi saya belum selesai sudah tertidur? Nggak apa-apa, ulangi terus. Kalau memang Anda setiap mendengarkan audio meditasi saya tertidur, ya baguslah, Anda bisa tidur gitu. Kalau ketergantungan ya nggak apa-apa, ketergantungan dengan audio itu gitu. Atau bahkan Anda nggak bisa konsentrasi, ya saya paham, karena meditasi konsentrasi ini susah ya. Yang saya ajarkan pada Anda itu adalah sebenarnya meditasi kesadaran ya, bukan konsentrasi. Kecuali yang pembersihan, nggak pembersihan sih, membangkitkan 7 cakra. Nah, itu masih banyak, belum banyak yang nonton ya. Mohon nanti Anda dengarkan meditasi membangkitkan 7 cakra. Jadi di tubuh kita itu ada 7 cakra ya. Nanti ada, nggak mau saya ulang lagi, sudah pernah saya jelaskan. Nah, 7 cakra itu harus Anda bangkitkan. Dari cakra 1, 2, 3 ya. Cakra 1 yang ada di tulang ekor, cakra 2 yang ada di bawah pusar, cakra ketiga yang ada di atas pusar, di bawah atau di ulu hati, itu adalah yang namanya cakra itu adalah nafsu kebinatangan gitu ya. Itu karena masalah seksualitas, masalah nafsu dan sebagainya. Nah, gimana kita bisa menaikkan itu, level itu, cakra-cakra yang di bawah itu tuh ya, akhirnya Anda bisa membangkitkan cakra mahkota gitu. Nah, itu. Nanti Anda kalau mau tidur dengarkan itu, lakukan. Ini adalah meditasi konsentrasi dan meditasi kesadaran gitu. Terus apakah Anda saat melakukan olah nafas justru Anda malah kepalanya pusing, terus makin sempoyongan? Ya, saya paham. Karena apa? Anda pemula ya, pemula. Nanti kalau Anda itu lakukan terus-menerus, nanti Anda akan merasakan khasiat dari olah nafas itu. Nah, saya dulu pertama kali diajari olah nafas, yaitu justru malah kepala pusing, nggak enak begitu. Tapi setelah saya lakukan terus, ya, akhirnya saya bisa merasakan nikmatnya olah nafas itu, ya, itu. Terus apakah Anda waktu sholat, waktu zikir, atau beribadah yang lain, Anda merasakan sensasi? Justru Anda merasakan sensasi itu saat beribadah. Misalnya sholat Jumat ya,
Anda zikir, ya pokoknya saat beribadah lah. Ya, saya paham. Nah, begini ya, saya perlu jelaskan di sini. Memang ini kalau kita nggak paham, yaitu, wah, saya pikir kok malah begini. Akhirnya Anda nggak mau berpikir karena takut trauma akan hal itu. Nah, begini ya, begini. Jadi saat ada ibadah, saat ada zikir, istighfar, atau ada yang non-muslim mungkin melakukan apa sesuai dengan agama Anda masing-masing, atau saat Anda meditasi justru malah kayak melayang, kayak gitu. Ya, begini ya, saat kita beribadah, itu kita membangkitkan yaitu energi positif. Sedangkan di badan Anda, itu tersimpan energi-energi negatif. Nah, disitulah karena Anda ingin menumbuhkan energi positif, maka disitulah terjadi kekacauan. Kekacauan apa? Ya istilahnya adalah bahasanya keributan antara energi positif dan negatif, itu perang, gitu ya. Ini bahasa yang mudah dicerna ya. Saya kasih bahasa yang mudah Anda cerna, gitu. Nah, kalau di dalam diri kita, di jiwa kita ada sebuah pertempuran antara energi positif dan negatif, pasti ada efeknya gitu. Nah, yang menang siapa, yang kalah siapa, nah ini Anda yang bisa mengatur begitu. Kalau Anda melakukan sesuatu ibadah terus merasakan sensasi, terus akhirnya Anda enggak, saya enggak, ya udah, nanti energi negatif itu akan membayangi di diri Anda. Sama halnya begini ya, tubuh kita kalau kemasukan kuman, virus, pasti imun di dalam tubuh kita itu akan menyerang kuman itu, dan tubuh Anda pasti merasakan dampaknya, misalkan panas atau bagaimana gitu ya. Nah, itu perlu Anda pahami. Ini memang harus saya ungkapkan sedetail-detailnya begitu, biar apa? Biar Anda akan memahami tentang jiwa Anda itu bagaimana. Walaupun dari segi profesi saya nggak paham ilmu jiwa ya. Di sini memang saya lebih banyak dari pengalaman saya dan dari guru spiritual saya serta motivator saya yang lain gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan saat ini kalau kita masih merasakan sensasi-sensasi itu? Ya, yang pertama Anda harus ikhlas dulu ya, ikhlas dulu, terus menyadari bahwa ya ini sekarang yang saya alami begitu. Sesuaikan keadaan Anda dengan keadaan Anda yang sekarang begitu. Pokoknya Anda harus bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang. Nah, kalau sudah begitu nanti bisa timbul rasa cuek. Walaupun rasa cuek ini susah untuk kita terapkan, tapi bukannya tidak bisa. Nanti lama kelamaan Anda akan bisa ya, terbiasa. Akhirnya rasa cuek itu akan tumbuh. Kalau rasa cuek itu sudah timbul, maka di diri Anda yaitu masa bodoh terhadap sensasi ya, dan seterusnya. Tetapi kalau Anda lagi parah-parahnya untuk masa bodoh, itu memang susah. Makanya di sini kita harus menikmati prosesnya gitu. Jangan ingin langsung memetik hasilnya. Ketahui sakit Anda itu prosesnya bertahun-tahun. Bisa saya katakan puluhan tahun. Dan untuk sakit tentunya juga lama, penyembuhannya tentunya juga harus sabar. Lain orang, lain durasi penyembuhannya. Mungkin saya setahun, mungkin Anda bisa lebih dari setahun, ataupun Anda bisa 6 bulan atau 3 bulan sudah sembuh, bisa. Itu juga tergantung pada kondisi Anda begitu. Kalau saya terus terang ya sudah, ibaratnya begini ya, ibaratnya begini, saya sudah terlambat melakukan pengobatan itu karena sakit saya sudah lama. Tapi saya begini, saya punya prinsip, nggak ada kata-kata terlambat, nggak ada itu. Saya harus bisa gitu. Alhamdulillah ya, Allah memberikan kesembuhan untuk diri saya gitu. Karena kenapa saya dibilang parah, saya sudah nggak bisa apa-apa loh ya. Saya ke kantor itu kadang di antar istri,
saya itu ya kerja sama tidak kerja itu banyak tidak kerjanya gitu, pas lagi parah-parahnya. Bahkan saya pernah pulang dari kantor diantar oleh teman saya, diantar pulang karena saya takut pulang sendiri. Dan pernah saya waktu apel mengalami panic attack, saya digotong di UGD oleh teman saya, dan itu sering sekali. Maksudnya panic attack itu datang waktu saya di kantor, itu sering gitu, sampai teman saya itu bosan, gini lagi begitu ya. Tapi yang tahu kondisi diri saya kan saya sendiri ya. Saya kalau ada orang bilang begitu ya biarin saja. Kadang saya ingin melontarkan kata-kata semoga saja kamu kena psikosomatik gitu. Jadi kalau Anda kepo kerjanya gimana Pak? Ya itu nggak maksimal ya, nggak maksimal. Saya di depan komputer 3 menit sudah nggak kuat. Ya, jalan itu sudah semboyongan gitu. Pernah saya sudah menghadirkan istri saya, kesaksian istri saya 2 kali saya hadirkan ya. Saya wawancari istri saya, terus teman sekerja saya juga pernah saya wawancarai tentang sakit saya ini. Nah itu, jadi semua itu saya ungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Jadi intinya Anda itu nikmati prosesnya ya, lakukan ikhtiar, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi. Zaman sekarang orang sakit, obat itu adalah suatu kebutuhan gitu, ya atau tidak? Sekarang aja orang sakit batuk ya, flu, itu segera minum obat. Biar apa? Biar cepat sembuh, kan begitu. Nggak mungkin ingin menahan, biarlah itu ya jarang. Kebanyakan sakit panas atau apa itu minum obat. Anak Anda yang masih kecil ya, sakit aja pasti Anda nggak mau membiarkan, biarlah nanti sembuh sendiri. Saya yakin Anda langsung ke dokter. Nah itu, ya atau tidak? Nah itu. Jadi orang sakit sekarang ini obat itu adalah suatu kebutuhan. Tetapi orang sakit itu hanya punya satu keinginan, yaitu apa? Ingin sembuh. Sedangkan orang sehat banyak sekali keinginannya, ingin ini, ingin itu dan sebagainya. Kalau Anda semua hanya punya satu keinginan, yaitu ingin cepat sembuh. Nah itu segera lakukan ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi ya. Kalau Anda memang perlu bantuan dokter, ya apa salahnya Anda ke dokter, apa salahnya Anda minum obat gitu. Kalau Anda misalnya ingin konseling, apa salahnya Anda ke psikolog, apa salahnya Anda hipnoterapi, dan apa salahnya Anda mencari guru spiritual gitu ya. Itu perlu Anda pahami di sini. Jadi jangan Anda itu menunda-nunda lagi hal-hal yang harusnya Anda lakukan tetapi Anda tunda-tunda gitu ya. Oke ya, semangat kawan. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.